ialah proses interaksi antar individu atau kelompok untuk menyampaikan suatu pesan dan mendapat informasi agar terhubung dengan orang lain atau agar bisa berbicara dengan orang lain. Komunikasi merupakan hal terpenting dalam sebuah organisasi. Bagaimana organisasi itu berjalan dengan lancar, maka diperlukan banyak komunikasi. Dalam berkomunikasi, kita dapat menyalurkan ide-ide kreatif dari sesama individu ke dalam suatu organisasi. GR dari mengemukakan bahwa dalam suatu kegiatan manajemen terdapat 5 bentuk komunikasi. Di antaranya, yang pertama, komunikasi formal. Biasanya terjadi dalam jalur komunikasi formal, memiliki wewenang dan tanggung jawab, yaitu melalui instruksi-instruksi bentuk lisan dan tulisan, sesuai dengan prosedur secara fungsional, yaitu berlaku dari arus atasan ke bawahan atau sebaliknya. Yang kedua, komunikasi non-formal, yaitu di luar komunikasi formal, terjadi secara spontan, misalnya sumbang saran yang berkaitan dengan tugas kewajiban, efektif digunakan dalam perusahaan yang bersifat padat karya, dengan jumlah pekerja cukup banyak dan tidak terlalu teknis. Yang ketiga, komunikasi informal, seperti halnya komunikasi non-formal, namun lebih menekankan pada aspek human relation-nya, atau dengan kata lain digunakan dalam permasalahan di luar pekerjaan secara langsung. Yang keempat, yaitu komunikasi teknis, biasanya hanya dilakukan dan dimengerti oleh orang-orang tertentu saja yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Yang kelima, yaitu komunikasi prosedural, biasanya dekat dengan komunikasi formal, diwujudkan misalnya dalam bentuk pemberian laporan tahunan atau bulanan, instruksi tertulis, memo, dan lain-lain. Sementara Onong UFND mengelompokkan komunikasi dalam manajemen menjadi 3 dimensi, yaitu yang pertama ada komunikasi vertikal, yaitu arus komunikasi 2 arah timbal balik dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, bisa dari atas ke bawah dan bisa dari bawah ke atas. Kemudian yang kedua, komunikasi horizontal merupakan komunikasi satu level yang terjadi antara satu karyawan dengan karyawan lainnya atau pimpinan satu departemen dengan departemen lainnya dalam satu tingkatan dan lain sebagainya. Unsur-unsur dalam proses komunikasi meliputi pengirim, penyajian, pesan, saluran, penerima, penafsiran, penerimaan umpan balik. Komunikasi eksternal berlangsung secara 2 arah antara pihak organisasi atau lembaga dengan pihak lain. Selanjutnya yaitu media komunikasi. Terdapat 2 tipe utama dari media komunikasi, yaitu verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal atau verbal communication meliputi interaksi tatap muka, face to face, lisan dan tulisan. Sedangkan komunikasi non-verbal atau non-verbal communication adalah komunikasi yang dilakukan dengan ekspresi wajah, posisi tubuh, kontak mata, dan bahasa tubuh lainnya.